Kocak terus nih 2,3. Gokil. Haus. Ini pertama kali dapat ini ya Bu ya, bantuan dari Pak Wapres ya Bu ya. Boleh kasih tunjuk nggak sih Bu isinya apa aja Bu? Oh, isinya apa ya? Oh, banyak sih, ada teh, biskuit, minyak, terus gula sama beras. Wih, berapa kilo tuh Bu? Kalau nggak salah ini 5 kilo deh. Oh, 5 kilo. Ternyata ini bukan hal yang baru. Kelakuan Gibran ini nurun dari bokapnya Pak D. Jokowi. Hal ini terjadi pas awal tahun kemarin sebelum Pilpres 2024. Waktu itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang kalau program Bansos berasal dari Presiden Jokowi. Bantuan Wakil Presiden Gibran, bantuan Wapres Gibran. Lah, emang duit pribadinya dia ya? Atau gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ramainya pilkada tahun ini terselip satu isu yang ramai juga dikritik oleh netizen, yaitu Gibran yang membagikan sembako untuk rakyat yang terkena banjir. Dan ini menjadi heboh ya, langsung saja kita baca beritanya. Heboh, sembako bantuan Wapres Gibran bikin netizen curiga pencitraan buat 2029. Gue kok aneh banget ya ngeliat Gibran ini ya. Kok bisa gitu loh bagiin sembako atas nama dirinya sendiri, padahal kan itu uang negara gitu loh. Emang kalau Pak Prabowo melihat ini nggak marah? Emang nggak ditegur tah sama Pak Prabowo gitu loh? Yang seharusnya malah lebih pantas lagi bantuan dari presiden gitu loh, seperti bapaknya dulu gitu kan. Aduh, gimana sih ini? Bener-bener ya sudah main tabrak sana tabrak sini. Ini sih kerasa banget ya kampanye untuk 2029. Kita bacain dulu bentar ya. Beredar di sejumlah platform media sosial sebuah foto tas tote bag berwarna biru bertuliskan bantuan Wapres Gibran, lengkap dengan lambang dan tulisan Istana Wakil Presiden. Unggahan itu pun ramai menuai kritik, salah satunya di akun X Twitter. Sejumlah warganet justru menyebut Gibran seolah-olah bekerja sendiri dan memberikan sembako kepada korban banjir atas nama dirinya sendiri. Emang ini tugas wakil presiden ya? Lalu kemana menterinya, wakil menteri dan yang lain seluruh jajarannya? Dan inilah yang akhirnya membuat netizen berpikir, wah ini mah pencitraan lagi gitu untuk 2029. Kita lihat di akun X ya guys, tweetan dari John Sitorus. Tahun 1990-an bantuan negara. Tahun 2010-an bantuan Presiden Republik Indonesia. Tahun 2024 bantuan Wapres Gibran. Tambah parah ini, memang lebih keren tuh bantuan negara gitu ya. Memang itu kan uang negara gitu, gak usah lah diklaim namanya sendiri. Sama-sama menggunakan APBN, tapi dulu tujuannya benar-benar membantu. Sekarang tujuannya kampanye dini demi Pilpres berikutnya 2029. Lalu berharap Gibran merasa bersalah, meminta maaf lalu mengoreksi diri, mustahil katanya. Orang yang tamak dan rakus akan kekuasaan tidak pernah merasa bersalah sekalipun salah. Dia tidak memahami prinsip dasar etik dan moral. Apapun yang dilakukannya selalu dianggap benar. Ya ini yang dinamakan tabrak menabrak guys. Terlihat sekali ya di sini ya, bantuan Wapres Gibran. Ada tulisan namanya loh, Gibran. Coba kita lihat komen dari netizen. Duit dari rakyat dipakai buat bantu rakyat, tapi pakai nama dia, real pencitraan. Tulisan bantuan presiden atau wakil presiden sengaja dibuat untuk menggiring masyarakat pada sosok presiden atau wapres itu sendiri. Ini sebuah pembodohan. Yang tepat mestinya bantuan negara, bahwa negara hadir di saat rakyat butuh bantuan. Ya ini yang benar guys. Seumur-umur baru kali ini ada bantuan wapres model seperti ini. Aduh makin ngakak aja pokoknya makin kesini ya guys. Rakyat tambah susah, malah yang atas malah kayak gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo menegur lah ya, biar wapresnya nggak pencitraan mulu gitu loh. Oke guys, sekarang kita masuk komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Tabrak sana, tabrak sini. Moral dan etika pun tak berlaku baginya, selalu menabrak aturan bernegara. Gibran lagi-lagi tak melakukan hal yang bertika, dengan memberikan bantuan atas namanya, bukan lagi atas nama institusi. Pejabat setingkat kepala daerah saja tak ingin namanya dipampang di tentengan yang berisi sembako dan segala macam. Baru menjabat beberapa hari, sudah promosi.
Sebagai seorang wapres, seharusnya membantu presiden dalam bernegara, bukan bagi-bagi bansos yang sudah menjadi kewajiban pemerintah, tapi malah menyelipkan nama pribadi. Gibran bagi-bagi bansos, kampanye dini kah? Jadi gini, Mas Wapres Gibran ngasih bansos ke warga yang kena banjir di Kampung Melayu dan Cawang Kamis 28 November. Masalahnya pas bagi-bagi ke warga, itu bansos dibungkus pakai tas kecil warna biru, terus ditulisin bantuan Wapres Gibran. Hal ini langsung jadi serbuan netizen dong. Gimana enggak? Bansos ini pakai duit negara kan Mas? Kok bisa sih ngeklaim pakai nama pribadi? Hadeh, ternyata ini bukan hal yang baru. Kelakuan Gibran ini nurun dari bokapnya Pak D. Jokowi. Hal ini terjadi pas awal tahun kemarin sebelum Pilpres 2024. Waktu itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang kalau program bansos berasal dari Presiden Jokowi. Nah loh, statement ini langsung ditanggepin sama Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Arya Bima. Beliau bilang bansos itu program pemerintah yang dapat persetujuan DPR RI. Kok malah dipolitisasi gini sih Pak? Dari kasus ini, netizen nganggep apa yang dilakuin sama Gibran tuh merupakan kampanye dini buat siap-siap maju di kontestasi Pilpres 2029. Lengah dikit soal bansos, kok malah jadi ajang politisasi sih? Menurut lo gimana ya Ramania? Viral, Gibran beri sembako berlogo bantuan Wapres Gibran ke korban banjir di Jaktim. Ini kata warga. Ya Allah, Bapak Gibran masih butuh exposure emang. Hehehe. Itu kan udah jelas Pak. Aturan ditulis bantuan dari pemerintah untuk warga. Bukan, ya emang kenapa sih ada nama-nama Gibran? Emang kenapa? Ya lah si Bapak udah terkenal, udah jadi wakil. Udah hebat, Bapak mah udah hebat. Kenapa pakai ada nama-nama Gibran? Emang kurang terkenal sama Pak Prabowo? Masih kalah terkenal? Udah terkenal, Bapak mah nyaingin siapa aja udah. Ya Allah, dari masyarakat, dari pemerintah untuk masyarakat, udah gitu aja. Pakai ada kata-kata Gibran. Emang apa Gibran? Ya Allah Pak, tobat. Ini lingkaran wakil presiden, terutama pembisik-pembisik di sekitarnya, paham gak sih? Kalau hal-hal semacam ini justru membuat masyarakat itu nggak respect. Apa? Karena bantuan yang diberikan oleh negara itu nggak kemudian elok kalau kemudian diklaim sebagai bagian dari bantuan pribadi. Wapres itu representasi perwakilan dari institusi sebuah negara, di mana bantuan-bantuan yang dia berikan itu dari uang rakyat, uang pajak, nggak bisa kemudian diklaim atas nama sendiri. Tolong dong, lebih bijak, lebih oke, lebih wise dalam memberikan bantuan, lebih wise dalam membuat narasi. Kan enak kalau kemudian disampaikan ke publik bahwa ini adalah bantuan negara terhadap warga negaranya, bukan bantuan atas nama pribadi. Terlepas dari itu uang pribadi atau tidak, tapi ini menjadi catatan untuk wakil presiden. Punya wapres aneh-aneh aja. Ditulisnya tuh bantuan Wapres Gibran. Baru pertama loh seumur hidup di Indonesia ya gue lihat ada namanya gitu loh. Biasa kan kalau Jokowi itu banpres ya, bantuan presiden beres. Ini enggak, bantuan wakil presiden Gibran, bantuan Wapres Gibran. Lah, emang duit pribadinya dia ya? Atau gimana sih? Kemarin lihat Fufu Fafa bagi-bagi sembako untuk warga yang terkena bencana di Jakarta Timur. Ya. Nah, di situ ditulis bantuan di bagi-bagi sembako itu ditaruh di dalam kantong, dan di kantong di luarnya ditulis ada tulisan tercetak jelas besar bantuan dari Wapres Gibran. Ya. Nah, kita sebagai rakyat boleh dong tanya, itu pakai uang pribadi atau pakai uang rakyat? Kalau itu pakai uang rakyat, kenapa harus ditulis nama Gibran di situ? Ya, Wapres Gibran. Itu kan berarti Anda menggunakan uang rakyat tapi untuk pencitraan pribadi. Jadi Anda sedang melambungkan nama pribadi Anda, nama Gibran, tapi dengan uang rakyat. Ya, tolong deh diklarifikasi, itu pakai uang pribadi atau uang rakyat. Ya, kita pembayar pajak berhak tahu. Ya, dan Anda pejabat publik wajib memberitahu. Ya,
transparansi, keterbukaan. Gitu. Katanya anak muda berani terbuka dong. Ya. Kita rakyat menunggu jawaban Anda. Ya, anak muda masa kalah sama anak tua ya. Ah, gimana sih? Bingung deh. Orang-orang di dekatnya itu apa nggak ngasih tahu gitu loh. Nanti kalau kayak gini kan rakyat semakin jengkel gitu, semakin emosi gitu. Dan teruntuk Pak Prabowo yang mudah-mudahan menegurnya lah. Kalau kayak gini terus rusak ini kita punya negara. Bukannya bekerja untuk rakyat malah pencitraan mulu. Dari mulai pertama udah bagi-bagi susu lah, bagi ini, bagi itu. Aduh. Lalu yang lain, staf-staf yang lain ini ngapain gitu loh. Ngapain? Bukannya wakil presiden itu membantu kerja presiden ya? Apakah ini sesuai perintah dari Pak Presiden atau gimana kan gitu? Menjadi pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya ini menggunakan uang pribadi, uangnya dari mana? Kalau misalnya ini menggunakan uang dari negara, uang pemerintah gitu ya, kok ditulis di situ bantuan Wapres Gibran? Kan ini aneh sekali gitu. Kalau kata netizen tadi, tobat. Nah, kali ini ada bapak ya yang sepertinya emosi kali dengan bapaknya Mas Wapres ini. Kita lihat videonya. Jokowi, martabat lo rendah, tahta lo rendah. Pantas kau lahir di gorong-gorong, kembali ke gorong-gorong. Seorang mantan presiden seharusnya kau tempat posisi yang terhormat. Malah turun tahta jadi jurkam. Seharusnya kau menjadi duta luar negeri setelah jadi presiden. Menjadi dubes paling tidak kau. Malah levelmu sama seperti calo. Turun tahta 100 derajat. Tapi memang seorang yang berasal dari gorong-gorong akan kembali ke gorong-gorong. Karena ya pengalamannya cuman sekitaran gorong-gorong, tidak bisa ke luar negeri. Bahasa Inggrisnya belepotan. Jokowi. Aduh, ambisimu terlalu besar. Keinginanmu terlalu muluk-muluk. Kau akan mencoba membual rakyatmu yang kau kira dungu seperti yang kau bayangkan. Mungkin yang dungu bisa dungu, tapi yang tidak jangan kau harap, Jokowi. Jadi dari presiden jadi calo pilkada, jauh derajatmu Jokowi turun. Di kampung gua seorang mantan RW aja begitu selesai tugasnya dia jadi kaur di kelurahan, bukan jadi jurkam RT. Ini kau dari presiden lebih rendah dari RW jabatanmu sekarang, jadi calo malu-maluin, jadi jurkam malu-maluin. Bagaimana negara ini mau dihargai sama luar negeri? Pemimpinnya seperti ini. Memalukan, sangat memalukan. Saking ambisinya tanpa dia sadari, dia telah menjatuhkan tahtanya dari seorang presiden menjadi calo pilkada. Memang yang berasal dari gorong-gorong akan kembali ke gorong-gorong, yang berasal dari kotoran kembali ke kotoran. Gak bisa diangkat derajatnya lebih tinggi lagi karena memang dari kotoran datangnya.